Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yunista Halimah dengan NIM 2123814011 dan teman saya Violia Imaya Darus dengan NIM 2123814017. Di sini kami akan menjelaskan apa itu tentang manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan atau inventory. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk produksi atau perakitan, dijual kembali, dan untuk suku cabang dari suatu peralatan atau mesin. Yang kedua, manajemen persediaan baik merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada satu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan, tetapi di sisi lain, konsumen akan tidak puas bila satu produk stoknya habis. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Yang berikutnya, tipe atau jenis persediaan. Persediaan di perusahaan terdiri dari 5 tipe, yaitu yang pertama, persediaan bahan mentah yang telah dibeli tetapi belum diproses. Pendekatan yang lebih banyak diterapkan adalah dengan menghapus variabilitas pemasokan dalam mutu, jumlah, dan waktu pengiriman sehingga tidak perlu pemisahan. Yang kedua, persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian dari komponen barang jadi. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses, yaitu yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Persediaan ini ada karena pembuatan produk diperlukan waktu yang disebut waktu siklus. Pengurangan waktu siklus penyebab persediaan ini berkurang. Yang keempat, persediaan komponen-komponen rakitan atau MRO merupakan persediaan yang dikhususkan untuk perlengkapan, pemeliharaan, perbaikan, operasi. Persediaan ini karena kebutuhan yang adanya pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan yang tidak diketahui, sehingga persediaan ini merupakan fungsi jadwal pemeliharaan dan perbaikan. Dan yang kelima, persediaan barang jadi termasuk dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui. Yang berikutnya tentang fungsi persediaan. Adapun fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan decoupled ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan mempunyai beberapa fungsi penting untuk menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan. Antara lain, yang pertama, untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. Yang kedua, untuk menyeimbangkan produk dengan distribusi. Yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas karena pembeli dalam jumlah banyak biasanya ada diskon. Yang keempat, untuk hedging, termasuk inflasi dan perubahan harga. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, dan ketidaktepatan pengiriman. Dan yang terakhir, untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Yang berikutnya adalah kelompok persediaan. Adapun beberapa dari kelompok persediaan, yaitu yang pertama, fluctuation stock, yaitu untuk menjaga terjadinya fluktuasi
permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjumlahan, waktu produksi atau pengiriman barang. Yang kedua, antisipasi stok untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya musim permintaan tinggi dan sukar memperoleh bahan baku. Yang ketiga, lot size inventory, persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan saat itu. Hal ini akan mendapatkan quantity, diskon, dan penghematan biaya pengangkutan. Dan yang terakhir, pipeline inventory, persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan yang dapat memakan waktu beberapa minggu atau hari. Di poin B tentang manajemen persediaan. Pengolahan persediaan biasanya dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, analisis ABC. Ini merupakan penerapan persediaan dengan menggunakan prinsip Pareto, yaitu membagi persediaan ke 3 kelompok berdasarkan nilai volume tahunan dalam jumlah uang. Untuk menentukan nilai tahunan dari volume dalam analisis ABC dengan cara mengukur permintaan per tahunan di setiap butir persediaan dikalikan dengan biaya per unit. Cara pengelompokannya ialah yang pertama, persediaan kelompok A adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya tinggi, tetapi biasanya volumenya kecil. Yang kedua, persediaan kelompok B adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya sedang, tetapi biasanya volumenya sedang. Dan yang ketiga, persediaan kelompok C adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya rendah, tetapi biasanya volumenya besar. Dengan pengelompokan tersebut, maka cara pengelolaan masing-masing akan lebih mudah sehingga peramalan, pengendalian fisik dan keadaan pasokan dan pengurangan besar stok pengaman dapat lebih menjadi baik. Yang berikutnya, pencatatan yang akurat. Keakurat catatan mengenai persediaan ini penting dalam sistem produksi sehingga kemungkinan perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan dan memberikan keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan mengenai pemesanan, penjadwalan, serta pengangkutannya. Yang ketiga, perhitungan siklus. Usaha membuat catatan persediaan yang akurat harus dilakukan dengan cara catatan atau arsip harus diverifikasikan melalui pemeriksaan atau audit yang berkelanjutan. Audit seperti itu biasa disebut sebagai perhitungan siklus. Di samping itu, perhitungan siklus menggunakan pengelompokan lewat analisis ABC. Poin C tentang teknik pengawasan persediaan jasa. Yang pertama, ada kecenderungan anggapan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor jasa tidak ada persediaan. Kenyataannya tidak demikian. Contoh seperti dalam bisnis relate ataupun perdagangan besar, persediaan menjadi lebih amat penting. Yang berikutnya, ada jasa makanan persediaan menjadikan keberhasilan atau kegagalan. Persediaan yang tidak dipakai nilainya menjadi hilang, sedang yang rusak, dicuri, atau hilang sebelum dijual merupakan kerugian. Biasanya disebut sebagai penyusutan atau penyerobotan. Pada umumnya ditentukan dalam presentasi. Yang ketiga, pengaruh kerugian terhadap profitabilitas sangat substansial. Konsekuensinya diakuratkan dan pengendalian tersebut sangat penting. Dalam hal ini, teknik yang diterapkan mencakup yang pertama, pemilihan karyawan, pelatihan disiplin yang baik, walaupun tidak mudah tetapi sangat penting. Yang kedua, pengendalian yang ketat atas kiriman barang yang datang. Penerapannya misalnya
dengan memakai sistem barcode yang dapat dirancang secara komputerisasi. Yang ketiga, pengendalian yang efektif atas barang yang keluar dari fasilitas biasanya dilakukan dengan barcode maupun baris magnetik ataupun pengamatan langsung melalui kaca satu arah, video, atau pengawasan manusia. Yang ke C, teknik pengawasan persediaan. Teknik pengawasan persediaan dalam hal ini memerlukan beberapa teknik yang harus diterapkan seperti pemilihan karyawan, pelatihan disiplin dan baik, maupun tidak mudah tetapi sangat penting. Pengendalian yang ketat atas pengiriman barang yang datang, penerapannya misalnya dengan memakai sistem barcode yang dapat dirancang dengan komputerisasi. Pengendalian efektif atas semua barang yang keluar dari fasilitas bisa dilakukan dengan barcode maupun garis magnetik ataupun pengamatan langsung melalui kaca satu arah, video, atau pengawasan manusia. Yang ke D, mode persediaan. Dalam bagian ini akan dijelaskan mode-mode persediaan menurut permintaannya dan biaya yang berkaitan dengan persediaan. Seperti yang pertama, permintaan independen dan dependen. Mode pengendalian persediaan mengasumsikan bahwa permintaan suatu produk bersifat dependen dan independen terhadap permintaan produk lain. Misalnya, permintaan televisi independen terhadap permintaan mesin cuci. Akan tetapi, permintaan televisi dependen terhadap kebutuhan produk dari televisi. Yang berikutnya, biaya persediaan. Biaya yang berkaitan dengan manajemen persediaan disebut biaya persediaan, yang biasanya terdiri dari yang pertama, biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penanahan persediaan sepanjang waktu tertentu. Biaya ini mencakupi biaya-biaya yang berkaitan dengan gudang seperti sewa, administrasi, gaji pelaksanaan gudang, listrik, asuransi, penambahan staf, pembayaran bunga atau biaya modal, kerusakan, dan lain-lainnya. Biaya ini variabel bila bervariasi dengan tingkat persediaan. Apabila biaya fasilitas penyimpanan atau gudang tidak variabel tetapi tetap, maka tidak dimasukkan ke dalam biaya penyimpanan per unit. Yang ke B, biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Biaya ini mencakup biaya-biaya administrasi dan penetapan order, pemilihan vendor atau pasokan, formulir, pemrosesan pesanan, tenaga para pekerja, pengepakan dan penimbangan, inspeksi dan penerimaan barang, pengiriman ke gudang dan bongkar muat, utang, lancar, dan lain sebagainya. Biaya pemesanan tidak tergantung dari jumlah yang dipesan, tetapi tergantung dari berapa kali pesanan dilakukan. Biaya pemesanan adalah biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Dapat diefisienkan apabila pesanan dapat dilakukan secara elektronik. Dalam banyak operasi, biaya pemesanan berhubungan erat dengan waktu pemasangan. Yang ke C, biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Biaya ini pada dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Antara lain, semua biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi sebagai akibat yang tidak adanya bahan yang diproses. Biaya administrasi tambahan, biaya tertundanya penerimaan keuntungan, biaya kehilangan pelanggan. Dalam perusahaan dagang terdapat 3 alternatif yang dapat terjadi karena kekurangan persediaan, yaitu tertundanya penjualan, kehilangan penjualan, dan kehilangan pelanggan.
Misalnya, dari 200 kali pengamatan diketahui terjadi 20 kasus tertundanya penjualan, 130 kali terjadinya kasus kehilangan penjualan, dan 50 kali terjadi kasus kehilangan pelanggan. Apabila kehilangan penjualan rata-rata profit margin yang hilang diperkirakan sebesar 500, sedangkan kasus kehilangan pelanggan terjadi kesempatan sebesar 20, maka nilai rata-rata kekurangannya dapat dihitung. Mungkin itu saja materi yang dapat kami berikan. Sekian dan terima kasih.